Pemirsa, kita ke informasi terkait hujan deras dan angin kencang menyebabkan dua pengendara motor di Sukabumi, Jawa Barat tewas. Keduanya meregang nyawa setelah tertimpa pohon tumbang. Dua pengendara motor tewas tertimpa pohon tumbang di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Selain dua korban tewas, dua pengendara motor lain terluka parah dan dilarikan ke RSUD Pelabuhan Ratu. Pohon tumbang terjadi akibat terjangan angin kencang saat hujan lebat. Hujan deras dan disertai dengan angin kencang dan mengakibatkan satu buah pohon cukup besar menimpa dua pengendara motor. Informasi untuk korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Pelabuhan Ratu dengan catatan dua orang korban terjadi patah tulang dan dua korban berdasarkan informasi dari pihak rumah sakit dinyatakan meninggal dunia. BPBD Kabupaten Sukabumi mengimbau warga dan pengguna jalan berhati-hati saat berteduh dekat pohon saat hujan lebat. Tidak kunjung mendapat bantuan, sesama pengungsi korban gempa di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat terlibat keributan di posko bencana. Pengungsi tidak dilayani karena meminta bantuan makanan dan selimut untuk balita. Keributan antar pengungsi korban gempa terjadi di posko bencana di kantor Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Sabtu malam. Dua orang pengungsi asal Nagari Malampah nyaris adu jotos. Dipicu salah seorang pengungsi yang sudah dapat bantuan, bahkan beberapa kali terlihat bolak-balik berhasil mengambil bantuan. Sedangkan pengungsi lain tak kunjung dapat bantuan, meski sudah menunggu lebih dari 3 jam. Meski membawa data jumlah pengungsi, namun satu bungkus mie instan pun tidak berhasil didapatkan. Itu dia nak dikasih apa itu? Yang dipulang ni lihat contoh ni si kok wah do di surau. Alat 2 malam ni sinan minta bantuan nak do apa tidak. Tu arahnya dari. Itu alasannya apa, Pak? Sampai enggak dikasih bantuan? Yo alasannya kasih nak di siku. Kan kau alasan inyo nak dia pun nak ada pondok. Nak ada pondok kayu nak bisa mencari gini ni. Apa je bisuak lah nya bisuak. Lagi bisuak pun tak tahu lagu di malam tu. Rencana bantuannya untuk kemana, Pak? Untuk makan. Di tempat mau orang menginap. Nasib yang sama juga dialami ibu-ibu pengungsi di posko bencana yang tak dapat bantuan, sekedar selimut untuk anak-anak mereka. Sementara distribusi bantuan dari kantor kecamatan harus berjenjang, diberikan kepada wali nagari atau setingkat kepala desa, lalu diberikan ke warga korban gempa di pengungsian melalui kepala jorong atau lurah. Sejumlah anak di Pantai Pangandaran, Jawa Barat terpisah dari orang tuanya saat kondisi pantai tengah padat wisatawan. Mereka tersesat saat asik berenang. Enam bocah terpisah dari orang tuanya saat tengah berlibur di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Mereka tersesat saat sedang asik berenang. Bocah-bocah ini ditemukan petugas saat sedang menangis. Setelah dibantu petugas, akhirnya para bocah ini berhasil bertemu dengan orang tua masing-masing. Ini sudah kami berupaya untuk menyampaikan melalui voice, dan kemudian ada sebagian anggota juga yang mencari untuk orang tuanya, dan ini lagi menunggu orang tuanya yang hadir ke sini. Libur panjang akhir pekan Pantai Pangandaran dipadati wisatawan. Petugas juga terus mengingatkan wisatawan agar mematuhi protokol kesehatan saat berwisata di tengah lonjakan kasus Omikron. Pemirsa, perempuan guru sekolah dasar viral karena jatuh ke sawah saat mengendarai motor di jalan rusak. Sementara puluhan lapak usaha di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta hangus terbakar. Dan berikut sajian Fokus iNewsroom hari ini. Seorang guru sekolah dasar di Desa Idaman, Pandeglang, Banten mendadak viral. Video amatir merekamnya tercebur ke sawah akibat terpeleset saat mengendarai sepeda motor di jalan rusak. Diketahui guru ini bernama Arnah. Setiap hari ia melintasi jalanan rusak berlumpur sepanjang 6 km. Ia juga mengaku sudah sering terjatuh.
Warga sekitar resah karena jalan rusak membuat ekonomi mereka terpuruk karena sulit menjual hasil panen. Sebuah baliho raksasa di Pasar Labuan Pandeglang, Banten tumbang. 2 warga luka dan 7 motor rusak. Diduga tiang baliho sudah keropos hingga tumbang diterjang angin. Seorang staf kantor pengelolaan baliho mengatakan perusahaan akan bertanggung jawab atas peristiwa ini. Puluhan lapak tempat usaha di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu lapak kursi mebel dan merambat ke lapak lain. 2 jam api baru bisa dipadamkan setelah 18 unit mobil dengan 100 personil dikerahkan ke lokasi. Meski tak ada korban, tapi polisi menyelidiki penyebab pasti kebakaran. 8 remaja beserta senjata tajam dan seorang pelaku begal diamankan petugas kepolisian dari Polsek Kebonjeruk. Seluruh remaja ini diamankan saat hendak tawuran di kawasan Green Garden, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Warga adanya aksi tawuran sekelompok remaja di Jalan Green Garden, Kebonjeruk, Jakarta Barat, Minggu dini hari tadi. Polisi pun langsung bergegas ke lokasi dan berhasil mengamankan 8 remaja. Dari tangan remaja yang merupakan pelaku tawuran ini, polisi mendapatkan sejumlah senjata tajam, berupa pedang, celurit, hingga stik golf. Tidak hanya itu, polisi juga berhasil mengamankan 1 orang yang diduga merupakan pelaku begal dan barang bukti berupa celurit serta 1 buah motor. Kami mendapat laporan bahwa di daerah Green Garden itu terjadi tawuran. Kami langsung menuju lokasi dan benar ternyata sedang terjadi tawuran. Langsung kami bubarkan dan kami mengamankan 9 remaja beserta 4 celurit, 2 pedang beserta 3 stick golf. Dan kami serahkan ke Polsek Kebonjeruk. Untuk kepentingan lebih lanjut, 8 remaja dan 1 orang begal serta barang bukti diserahkan ke Satreskrim Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pemirsa, batu nisan bertuliskan keturunan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud pada nisan dibongkar warga karena membuat resah. Tokoh agama setempat memastikan makam tersebut bukan makam keturunan Nabi. Warga Kampung Cihurip, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten membongkar nisan makam bertuliskan keturunan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud pada Sabtu siang. Batu nisan bertuliskan keturunan Nabi berusia 1.200 tahun ini dibongkar karena membuat resah warga dan dikhawatirkan bisa menyesatkan masyarakat. Pembongkaran merupakan kesepakatan tokoh masyarakat dan ulama setempat yang menyatakan makam ini bukan keturunan Nabi. Kepala Dusun Sofian mengatakan nisan bertuliskan keturunan Nabi ini pertama kali ditemukan beberapa warga yang akan menggali lubang kubur, lalu temuan ini dilaporkan ke aparat setempat. Ini sesat gitu. Akhirnya diambil kesepakatan persetujuan dari para tokoh ulama dan masyarakat. Bisa dipastikan sudah bahwa ini bukan makam keturunan Nabi Sulaiman dan Nabi di sini, dan bisa dipastikan bahwa makam di sini adalah bukan Pak ya, bisa dipastikan bukan makam keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam bin Nabi Daud alaihissalam, yang notabene beredar di media sosial bahwa makam yang ada di wilayah kampung apa ini Pak? Cihurup. Kampung Cihurup betul-betul bukan makam keturunan atau silsilahnya itu tidak nyambung. Setelah diselidiki, nisan bertuliskan Nesah binti Nabi Sulaiman bin Nabi Daud ini ternyata dipasang oleh 7 warga asal Serang, Banten. Mereka telah meminta maaf karena membuat resah masyarakat dan dipulangkan ke daerah asal masing-masing.